Assalamualaikum dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir dalam edisi Apa Kabar Pare-Pare kali ini bersama saya Dewi Sartika. Dan saya Uswatun Hasanah, berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pelantikan dan rapat kerja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Pare-Pare. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pare-Pare menekankan kolaborasi pembangunan bersama dengan memperkuat peran cendekiawan dalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Pare-Pare. Ketua ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan Profesor Dr. Haji Aris Munandar resmi melantik pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Organisasi Daerah Kota Pare-Pare periode 2026 hingga 2031. Pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja tersebut berlangsung di Auditorium B.J. Habibie Kota Pare-Pare. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Pare-Pare Tasming Hamid, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Pare-Pare, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Dr. Kiai Haji Mahsyar Idris resmi dikukuhkan sebagai Ketua ICMI Organisasi Daerah Kota Pare-Pare periode 2026 hingga 2031. Wali Kota Pare-Pare Tasming Hamid dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperkuat peran cendekiawan dalam memberikan gagasan, solusi dan kontribusi nyata bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah. Tasming juga menyebut ICMI memiliki peran strategis dalam menghadirkan pemikiran yang mencerahkan sekaligus mendorong lahirnya berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Pare-Pare. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Saya percaya ICMI dapat menjadi mitra strategis dalam menghadirkan pemikiran yang mencerahkan sekaligus mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi masyarakat Kota Pare-Pare. Oleh karena itu, saya berharap rapat kerja dilaksanakan hari ini mampu menghasilkan langkah-langkah konkret, terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Kota Pare-Pare. Mari kita jadikan ilmu sebagai landasan, pengabdian sebagai semangat, dan kemajuan masyarakat sebagai tujuan bersama. Selain pelantikan dan rapat kerja, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dana apresiasi gaji 13 kepada sejumlah guru honorer non-sertifikasi sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap tenaga pendidik di Kota Pare-Pare. Melalui kepengurusan baru dan program kerja yang akan disusun, ICMI Orda Kota Pare-Pare diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Komisi 2 DPRD Pare-Pare melakukan rapat konsultasi Badan Anggaran terkait Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang memfokuskan mitra kerja Komisi 2 seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan sejumlah sektor lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pare-Pare melalui Komisi 2 melakukan rapat konsultasi Badan Anggaran atau Banggar terkait pembahasan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 yang dilaksanakan baru-baru ini. Evaluasi tersebut difokuskan pada sejumlah sektor yang menjadi mitra kerja Komisi 2, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, serta sejumlah sektor lainnya yang berada dalam lingkup pengawasan komisi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pare-Pare Parman Agus Mante mengungkapkan pihaknya melakukan pemantauan terhadap realisasi belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dari rapat RDP ini kami memantau pembelanjaan di tahun anggaran sebelumnya apakah sudah berkesesuaian dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan di APBD. Jadi ada beberapa memang yang menjadi temuan BPK, itu akan kita tindak lanjuti untuk diperbaiki. Kemudian ada beberapa PAD yang kita minta untuk tetap dioptimalkan. Contoh tadi ada PAD yang masih kurang maksimal, contoh rumah sakit tetap kita optimalkan dengan catatan untuk saling menutupi antara utang dan piutang. Piutang kita tagih, utang kita bayar.
seperti itu. Nah, tindak lanjut setelah kegiatan ini apa nih Pak Dewan? Tindak lanjut ini adalah sebuah produk hukum. Jadi nanti ini menjadi perda yang kita tetapkan menjadi laporan pertanggungjawaban wali kota. Disahkan bersama dengan keputusan paripurna. DPRD berharap proses evaluasi dapat berjalan secara objektif dan transparan sehingga pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Setelah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Bawaslu Kota Parepare dan DPC Perempuan Indonesia Maju Kota Parepare, Bawaslu Parepare menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan memperkuat peran perempuan. Baru-baru ini, Bawaslu Kota Parepare menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif di Kose Cafe Jalan Matahari Kota Parepare. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Bawaslu Kota Parepare dan DPC Perempuan Indonesia Maju PIM Kota Parepare. Sosialisasi menghadirkan anggota Bawaslu Kota Parepare, Dr. Susilawati Muharram, sebagai narasumber yang membawakan materi perempuan berdaya, pemilu bersih dengan tema peran strategis ibu-ibu dan organisasi perempuan dalam mengawal demokrasi dari rumah dan lingkungan. Dalam pemaparannya, Dr. Susilawati menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Susilawati juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi praktik-praktik yang berpotensi mencederai demokrasi, seperti politik uang maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, Susilawati juga mengedukasi peserta terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Peserta diajak memahami langkah-langkah pelaporan, mulai dari mengamankan bukti, mencatat kronologi kejadian, hingga menyampaikan laporan kepada Bawaslu secara langsung maupun melalui kanal daring. Di akhir kegiatan, Susilawati mengajak seluruh peserta untuk menjadi pelopor pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, roadshow Mandar Running kini bergulir di Kota Parepare. Roadshow olahraga lari ini dipusatkan di area Seat Cafe Indonesia yang diikuti komunitas lari maupun masyarakat setempat. Mandar Running Fest terus memperluas gaung olahraga lari di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan melalui kegiatan roadshow yang kali ini digelar di Kota Parepare. Kegiatan tersebut berlangsung di area Seat Cafe Indonesia dan mendapat sambutan hangat dari komunitas lari serta masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, panitia Mandar Running Fest mengajak seluruh komunitas lari yang ada di Kota Parepare serta masyarakat umum untuk mengikuti lari bersama sejauh 5 km. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan dengan hadirnya berbagai komunitas lari yang turut meramaikan acara. Selain agenda lari bersama, panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik serta voucher yang dibagikan kepada peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Kehadiran Mandar Running Fest Roadshow di Parepare mendapat apresiasi positif dari komunitas lari di kota tersebut. Mereka menilai kegiatan seperti ini mampu mempererat silaturahmi antar komunitas sekaligus mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga lari. Tidak hanya itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan sesi talk show yang membahas seputar pelaksanaan Mandar Running Fest. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan berbagai informasi terkait event utama yang akan digelar di Kabupaten Polewali Mandar pada 5 Juli 2026 mendatang. Melalui roadshow ini, panitia berharap semakin banyak pelari dari Parepare dan daerah sekitarnya yang ikut berpartisipasi dalam Mandar Running Fest 2026. Event tersebut diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus sarana promosi daerah yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai wilayah di Indonesia. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Penyelenggaraan May Day Fest Expo menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan, mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare,
menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan May Day Fest Expo yang digelar di lapangan Andi, Makassau, Kota Parepare. Apresiasi tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Wali Kota Parepare pada pembukaan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Laude Arwah Rahman mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 di Kota Parepare. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan May Day Fest Expo tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat yang turut mendukung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam pembangunan bangsa maupun daerah. Para pekerja dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. May Day Fest Expo 2026 juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, organisasi pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat yang turut memeriahkan rangkaian acara yang digelar di lapangan Andi, Makassau, Parepare. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan May Day Festival Expo 2026 ini. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang merupakan momentum penting untuk menghargai kontribusi para pekerja dalam pembangunan bangsa dan daerah. Para pekerja adalah penggerak ekonomi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Zulkifli, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dan Pas Brimob 2 Korps Brimob Polri gelar aksi bersih-bersih pantai bersama warga sekitar untuk tetap menjaga ekosistem lingkungan. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, personel Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel bersama personil Pas Brimob 2 Korps Brimob Polri menggelar aksi Gerakan Indonesia Asri. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor, Kompol Dr. Ramli ini dipusatkan di objek wisata Pantaiku, Kota Parepare pada Selasa pagi. Tidak hanya aparat kepolisian, aksi bersih-bersih ini juga melibatkan masyarakat setempat, serta jajaran pemerintah Kelurahan Capak Galung. Pantauan di lokasi, ratusan personel gabungan bersama warga sekitar nampak sangat antusias bersama-sama membersihkan area pantai. Mereka saling bergotong royong mengumpulkan sampah plastik, dedaunan, serta berbagai jenis sampah lainnya yang mengotori bibir pantai. Dengan momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, diharapkan dapat lebih mempererat sinergitas antara Polri dan masyarakat, khususnya dalam menjaga ekosistem lingkungan sekitar. Pihak pemerintah setempat pun menyambut antusias kegiatan ini. Mereka berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Saya pemerintah kota, dalam hal ini Lurah Capak Galung, mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Alhamdulillah sudah ikut berpartisipasi dalam bakti sosial membersihkan Pantaiku. Semoga kedepannya kita bersama-sama bersinergi untuk mendukung program pemerintah ASRI 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan di Kota Parepare bisa terus meningkat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Usatun Hasana Dan saya Dewi Sartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.